Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Akselerasi Usaha Indonesia Tbk dengan kode emitennya AKSL. Kita lihat dari profil perusahaan ini. Jadi perseroan adalah grup usaha yang melakukan kegiatan pendanaan UKM melalui marketplace lending platform Akseleran sejak Oktober 2017. Dan perseroan menyediakan produk pinjaman berbasis cash flow seperti invoice financing, PO financing, and inventory financing sebagai solusi atas permasalahan funding gap yang dialami UKM, yang mana besar funding gap tersebut mencapai 2.000 triliun rupiah per tahunnya. Hingga Desember 2022, perseroan ini telah menyalurkan lebih dari 6,5 triliun rupiah pinjaman kepada ribuan penerima pinjaman dengan tingkat pertumbuhan menjebuk tahunan penyaluran pinjaman yang mencapai 96% per tahun dari 2018 hingga 2022. Nah, dari sisi pendanaan, perseroan juga didukung oleh lebih dari 200.000 pemberi pinjaman retail dan berbagai pemberian pinjaman institusional, termasuk berbagai bank di Indonesia seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank OCBC, Bank Mandiri, dan Bank J-Trust. Perseroan juga memiliki tingkat NPL yang rendah sebesar 0,41% dari outstanding pinjaman perseroan di akhir Desember 2022. Nah, dengan tingkat NPL yang rendah dan dukungan pendanaan yang kuat, perseroan memiliki cost of fund yang rendah di sekitar 10 hingga 10,5% per tahun. Nah, hal ini menjadi keunggulan kompetitif yang kuat serta mendukung perseroan untuk memiliki usaha yang berkelanjutan. Perseroan akan menggunakan dana hasil penawaran perdana sahamnya ini untuk lini usaha yang nanti akan kami jelaskan satu persatu. Nah, adapun di tahun 2022, Akseleran ini mendapatkan penghargaan The Best Fintech Lending for Productive Loans dan P2P Lending with Lowest NPL dari duniafintech.com. Nah, ini bisa dilihat kegiatan dari perusahaan Akseleran. Kemudian untuk struktur IPO, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 2.988.493.800 lembar dengan persentase IPO-nya 29% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp25 per lembar. Harga pelaksanaannya Rp100 hingga Rp120 per lembar. Nilai IPO yang didapat maksimal 358.619.256.000 rupiah. Dengan penjamin emisi kali ini yaitu PT BCA Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas. Kemudian tidak hanya saham, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 298.849.380 waran seri 1 atau persentasenya 4,08% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran. Harga pelaksanaannya di kisaran 120 hingga Rp150 per lembar, rasionya yaitu 10:1. Kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya 3 hingga 18 Juli, tanggal efektif 28 Juli, masa penawaran umum 1 hingga 7 Agustus, tanggal pencatahan 7 Agustus, tanggal distribusi saham 8 Agustus, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 9 Agustus. Nah, kemudian dana hasil IPO secara rinci 36,5 miliar rupiah ini untuk mengakuisisi PT Pratama Interdana Finance. Kemudian sekitar 200 miliar rupiah untuk penyetoran modal kepada PIV dalam bentuk ekuitas segera setelah penyelesaian rencana akuisisi. Nah, kemudian sisanya ini untuk digunakan modal kerja, mendukung kegiatan usaha utama dan pengembangan usaha perseroan, yang mana ini termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan kegiatan operasional termasuk pembayaran gaji, biaya pemeliharaan, biaya administrasi umum, beban operasional lainnya, serta biaya-biaya lainnya. Untuk keunggulan kompetitif, di antaranya ini perseroan memiliki tingkat pertumbuhan usaha yang tinggi, memiliki arah yang jelas menuju profitabilitas. Akseleran juga memiliki NPL yang rendah dengan dukungan asesmen pinjaman yang dilakukan secara mumpuni, suku bunga pendanaan kepada pemberi pinjaman yang rendah, likuiditas pendanaan yang tinggi, memiliki teknologi maju yang dikembangkan secara internal, budaya inovasi tinggi, serta manajemen perusahaan dengan rekam jejak yang panjang. Kemudian
Kita lanjut untuk faktor-faktor risiko. Risiko utama antara lain risiko turunnya nilai atau kinerja investasi perseroan. Untuk risiko umumnya terdiri dari kondisi perekonomian secara makro atau global, tuntutan atau gugatan hukum, kebijakan pemerintah, kemudian ada perubahan kurs valuta asing. Risiko usaha ini antara lain risiko keterbatasan pertumbuhan jumlah penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, risiko pengembangan produk dan layanan baru, risiko kepatuhan terhadap peraturan, dan lain sebagainya. Nah, adapun risiko bagi investor yang patut dicermati, ini ada risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada saat penawaran umum perdana saham, kemudian risiko fluktuasi harga saham perseroan, serta risiko kebijakan dividen. Nah, adapun risiko terkait rencana akuisisi PIF, jadi berdasarkan POJK nomor 47 2020, rencana akuisisi PIF dan penambahan modal disetor oleh perseroan ke dalam PIF membutuhkan persetujuan dari OJK, yang mana baru akan dapat dipenuhi oleh perseroan setelah perseroan ini menerima dana penawaran umum perdana saham ini. Nah, kemudian untuk key financial highlights yang pertama dan neraca keuangan, kalau kita lihat untuk rasio-rasionya per 31 Januari 2023, current rasionya berada di angka 3,8 kali, debt to equity rasionya 1,32 kali, debt to asset rasio 0,51 kali, ICR-nya minus 22,11 kali, dan DSCR-nya juga minus 0,07 kali. Nah, kemudian untuk laporan laba rugi, kita lihat lagi nih untuk rasio-rasionya per 31 Januari 2023, return on assets-nya ini tercatat minus 3,67%, return on equity-nya juga sama, tercatat minus 9,43%. Namun di sini kita bisa lihat untuk revenue-nya ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,16%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.